Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kasal, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan ketersediaan barang ataupun harga yang sebentar lagi ini kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru, kemudian tidak begitu lama juga akan memasuki di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dan di pagi hari ini kita sudah hadir dari Dinas Perdagangan, yaitu Pak Ibrahim Bil Fagih, ya Pak ya? Iya, betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau sebagai penyuluh perindustrian dan perdagangan Kota Banjarmasin. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Pak, kalau misalkan kita melihat dari perkembangan harga yang terjadi, karena kan sekarang ini momennya double-double nih Pak. Berdekatan yang sekarang ini juga sudah memasuki suasana pemilu gitu. Demikian, kemudian juga ada Natal dan Tahun Baru, kemudian jarak beberapa bulan ke depan itu ada Ramadan dan puasa. Puasa, betul ya, Lebaran dan Idul Fitri. Ini perkembangan harga di pasar itu seperti apa di Kota Banjarmasin? Baik, terima kasih. Kalau posisi harga ada kenaikan, ada penurunan, itu biasanya memang ada penyebabnya. Ya, salah satunya itu adalah bisa cuaca, bisa yang kita hadapi sekarang ini Natal dan Tahun Baru, acara-acara keagamaan, Maulid. Biasanya tuh harga tuh agak melonjak karena rata-rata tuh pasti memakai istilahnya tuh menggunakan daripada bahan kebutuhan pokok lebih besar permintaannya. Itu di saat hari-hari besar keagamaan. Ya salah satunya ya kita mau menghadapi ini adalah Natal dan Tahun Baru. Terus lanjut lagi menghadapi bulan puasa dan juga Lebaran. Nah itu biasanya memang harga tuh relatif rata-rata pasti naik. Nah, gitu. Itu kenapa Pak penyebabnya? Emang karena ada terjadinya panik buying di masyarakat atau bagaimana? Kalau pada saat ini memang secara umum itu karena banyaknya permintaan, Pak. Jadi karena permintaan lebih banyak, otomatis harga pasti akan naik. Itu hukum dagang biasanya seperti itu kan. Tapi kita dari sisi di pemerintah, kita khusus Dinas Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan Perindustrian ini, kita dalam rangka menghadapi Nataru atau hari besar keagamaan itu biasanya kita tuh melakukan semacam monitoring harga kebutuhan pokok di pasar besar. Tujuannya apa? Itu memastikan ketersediaan bahan pokoknya itu Pak. Ketersediaan bahan pokok itu aman. Seperti itu mulai kapan monitoringnya? Kita kalau dalam setiap 1 minggu itu 2 kali kita Pak. Baik itu dari Januari sampai Desember. Terus dalam menghadapi berarti itu sudah rutin ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya menghadapi ini kita harus memastikan bahwa bahan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat secara umum itu ada barangnya. Ada barangnya di pasaran secara umum. Walaupun misalnya harga kan pasti agak naik. Yang dimonitoring itu apa aja Pak yang di pasar itu? Biasanya kita monitoring itu Pak seperti harga ayam, telur, terus itu cabai-cabean, gula. Cabai ya Pak ya, bukan cabai-cabean. Cabai, betul. Cabai maksudnya aneka cabai lah. Aneka cabai. Itu ada cabai rawit, apa segala macam, cabai rawit, tiung. Nah itu seputar sampai kentang segala macam itu, gula pasir, terus itu beras. Jadi istilahnya kita terus tuh dalam 1 minggu itu 2 kali kita lapangan, dan itu sudah ada kita pantau terus-terusan. Bisa aja kenapa kenaikannya, kita pastikan barang apa masih ada atau tidak ada, penyebabnya apa, rata-rata seperti itu. Berarti dari harga dicek, dimonitoring itu juga, kemudian dari persediaannya juga mungkin dicek. Kalau misalkan nih udah terindikasi harganya itu tinggi, itu apa yang dilakukan oleh kita biasanya melaksanakan operasi pasar Pak. Jadi contoh kita kan di sini ada beberapa bulan ini kita mengalami, bukan di Banjarmasin saja, di beberapa daerah itu kenaikan harga beras yang luar biasa Pak. Tapi contoh kayak di Banjarmasin kan, kalau kita ini di Banjarmasin itu berbeda dengan lidah yang orang di daerah Jawa atau Sulawesi. Kita ini biasanya berasnya itu kan beras, kalau bahasa Banjarnya karo ya Pak ya. Nah, karo. Jadi berasnya itu kayak mayang, unus lah. Sekarang kita mengakui, kita monitor sampai sekarang, beras lokal kita itu sangat tinggi Pak. Kisaran sekitar 18 sampai 20. Apa itu?
beras Harganya harga beras 18.000 sampai 20.000. Nah, Oke. Per itu apa? Per per kilo? kilo. Oh, per kilo. Per liter kalau Oh, Banjarmasin per liter. ya. Mhm. Oke. Jadi tindakan kita apa Pak? Tindakan kita di sini kita melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar kita kerjasama dengan Bulog kurang lebih 30 lebih di 52 kelurahan kita melaksanakan operasi pasar beras itu Pak. Jadi Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin bekerja sama dengan Bulog melaksanakan operasi pasar. Jadi di situ dijual pasar Pak beras SPHP, nama jenisnya beras SPHP sama beras dari Sulawesi. Jadi harganya itu cuma 54 per 5 kilogram. Oke. Itu beras dari Sulawesi. Emang ada karakteristik yang sama dengan beras Banjar? Ini yang maksud saya yang SPHP itu beras impor Pak. Beras impor itu dari Thailand sama Pakistan dan itu teksturnya itu persis beras kita Karau Pak. Cuma dikemas oleh Bulog, nama berasnya itu SPHP. SPHP. Yang saya bilang dari Sulawesi itu tuh agak pulen. Nah kan kita ini ada yang pulen ada juga Pak. Tapi yang pulen tuh kalau orang Banjarmasin rata-rata sukanya yang agak karau. Yaitu karau. jenis yang menyamainya itu adalah beras SPHP tadi. SPHP. Itu tapi beras impor. Impor. Terus sementara ini juga Banjarmasin kita ini Pak dalam hal ketersediaan bahan pokok, ketersediaan pangan, beras dan pendukung lainnya. Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan itu melaksanakan kerjasama antar daerah Pak. Kerjasama antar daerah dalam hal untuk mempersiapkan ketersediaan komoditas tertentu. Dengan daerah mana? Kita ini selama ini kita melaksanakan KAD itu kecamatan daerah dengan Plehari. Dengan tanah laut ya, tanah laut, Marabahan. Terakhir kita itu ke Subang. Subang itu sekarang beras sudah beredar di Banjarmasin Pak. Subang Jawa Barat. Jadi Subang Jawa Barat itu jenis berasnya adalah nama berasnya itu Pamanukan Pak. Oh, Pamanukan. Pamanukan sekarang sudah beredar tuh di pasaran kita. Harganya itu kurang lebih 13.500. Sama jenisnya, sama Karau. Dan itu sekarang penyeimbang daripada beras impor. Beras lokal kita. Kan pada saat ini permasalahan kita itu adalah tingginya harga beras lokal kita. Jadi penyeimbangnya adalah salah satunya adalah beras Pamanukan. Beras Pamanukan ini aslinya kan dari Jawa Barat tuh dari Subang. Dan itu di sana lumbung Pak, luar biasa. Kita sudah ke sana kan melaksanakan KAD. Jadi pemerintah Kota Banjarmasin dengan pemerintah Kabupaten Subang, wali kota kita dengan bupati di sana telah melaksanakan MOU, melaksanakan KAD itu. Dan hari ini besok itu Pemko Banjarmasin juga melaksanakan KAD juga Pak. Kerjasama antar daerah di Brebes. Cuma itu komoditinya adalah bawang merah Pak. Jadi upaya-upaya Pemko Banjarmasin melalui Dinas Perindak itu luar biasa Pak. Jadi kita melaksanakan operasi pasar, melaksanakan pasar murah. Pasar murah dan operasi pasarnya kita tahan dulu Pak. Siap. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Pak Ibrahim dari penyuluh perindustrian dan perdagangan Kota Banjarmasin. Pak Ibrahim, tadi ada operasi pasar, kemudian juga ada pasar murah seperti itu. Mungkin bisa dibedakan apa itu operasi pasar dan itu pasar murah itu apa? Iya siap. Sebenarnya seperti ini. Ada 3 sebenarnya Pak. Jadi pertama adalah operasi pasar. Operasi pasar ini dilaksanakan ketika suatu komoditi itu ada semacam kenaikan dan kelangkaan. Maka
kita harus hadir di sana melalui operasi pasar. Hmm. Contoh seperti yang cerita awal tadi, kondisi beras di Banjarmasin Oke, agak untuk tinggi, menstabilkan harga. menstabilkan harga Oke. untuk mulai masyarakat itu operasi pasar. Itu Ketika itu ada durasinya berapa lama nggak Pak untuk operasi pasar itu? itu kalau kita usahakan 52 kelurahan, Pak. Mhm. Usahakan. 50 pada saat ini kan 52 kelurahan kita laksanakan kerjasama dengan Bulog. Mhm. Itu sekali sampai 1.500 Pak sak itu. Mhm. Dan ketika itu sudah dilakukan operasi pasar, itu harga udah cenderung turun. Di pasaran Pak istilahnya itu tetap harga beras lokal tetap bertahan. Tetapi paling tidak dari masyarakat ini bisa sebagai penyimbang dengan harga barang itu. Jadi dengan mengeluarkan uang yang lebih sedikit. Nah, tapi tidak harus membeli harga yang tinggi, bisa kan dipergunakan dengan dipergunakan pembelian yang lain-lain. Oke. Itu kalau yang namanya operasi pasar. Sekarang kalau misalnya pasar murah ini Pak, kita itu melibatkan para distributor kita, para prinsipal di situ, dan juga IKM binaan kita Pak. Di sana dia menggelar semacam pasar murah dengan harga distributor, harga di bawah daripada pasar. Oke. Dan ada satu lagi Pak, Mhm. yang namanya pasar murah. Pasar murah. Pasar murah ini identik dengan subsidi. Jadi ada bantuan dari pemerintah. Jadi contoh misalnya 2 kilo gula, 2 liter minyak goreng, itu harganya kurang lebih kalau sekarang itu kurang lebih hampir 70 ribuan. Kita subsidi itu sekitar 25 ribu menjadi dipotong 25 ribu. Oke, ya, dari 3 kategori yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin itu sudah teragendakan atau emang dilihat dari situasi dan kondisinya? Oh, ini mana yang memungkinkan? Misalkan tadi ada operasi pasar, ketika itu terjadi lonjakan, itu baru digelar gitu. Kemudian pasar murah dan pasar murah itu emang sudah teragendakan atau emang dilihat dari perkembangan harga di pasar? Masih ada keterkaitan, tapi hubungannya dengan harga di pasar itu operasi pasar. Tapi kalau pasar ini kita sifatnya Pak, kalau bisa kita laksanakan terus-menerus karena itu satu sisi kita bekerja sama dengan distributor mempromosikan produk-produknya, dan masyarakat pun bisa menikmati daripada pasar di situ dengan harga distributor. Itu sifatnya terus-terusan kita, minimal tuh 1 bulan sekali gitu. Minimal 1 bulan tapi sekali, kalau oke. kondisinya memang Tapi itu tidak merusak harga pasar, Pak? Oh tidak, itu kan harga lebih murah. Lebih murah daripada pasar tanpa kita mengganggu daripada harga pasar sebenarnya, karena di sini kan harganya harga distributor. Betul. Harga pasaran kan berbeda Pak. Nah di sini fungsi kita sebagai pemerintah membantu masyarakat dalam kondisi ekonomi seperti ini bisa mengurangi daripada pengeluaran dari masyarakat di Kota Banjarmasin. Oh oke. Berarti untuk membantu untuk daya beli masyarakat. Betul. Seperti itu. Oke, tadi sempat menarik nih Pak. Kenapa sih beras lokal itu harganya tinggi gitu seperti itu, sehingga perlu disuplai dari luar negeri, termasuk itu dari Thailand, Pakistan ya Pak seperti itu, karena memiliki karakter yang sama, dan juga dengan Kabupaten Subang di Jawa Barat seperti itu. Itu emang permintaan beras lokal itu di masyarakat itu tinggi Pak. Kalau di Banjarmasin tinggi permintaan beras itu. Dan kebetulan harganya tinggi, otomatis kita ini pemerintah harus berpikir Pak, harus hadir di dalam situ gimana menyelesaikan permasalahan ini supaya masyarakat ini bisa menikmati beras walaupun rasa lidahnya itu tidak seperti beras mayang, beras unus, tapi yang benar-benar asli dari Banjar gitu. Itu kan beras dari Banjar, beras lokal. Jadi kita tuh berusaha paling tidak yang mirip-mirip daripada beras lokal kita. Contoh Pamanukan, rasanya, tapi harganya murah Pak. Harganya murah. Pamanukan itu harganya 13,5 loh Pak. 13.500. Sementara beras lokal kita sekitar 17 sampai 18 17 sampai 20 ribu. Oke, kalau Banjarmasin disuplai dari beras lokalnya itu dari mana? Siap. Nah itu uniknya Kota Banjarmasin. Kalau Kota Banjarmasin itu tuh kita ini kan Pak bukan penghasil beras. Makanya Kota Banjarmasin ini ketergantungan dari daerah di samping-samping kita seperti daerah penyangga dan Marabahan, terus tuh Marabahan Anjir, terus tuh dari Kabupaten Banjar. Itu kita kan tergantung di situ Pak sampai di daerah hulu sungai kan. Nah itu Banjarmasin memang bukan penghasil beras tapi kita penikmat. Nah makanya pemerintah Banjarmasin
Gimana nih, kita memang tidak ada lahannya. Ada sih lahannya, cuma sedikit di daerah gerilya itu kan ada Pak, ada apa namanya, pertanian kan cuma sedikit. Ya, emang karena dibagi-bagi ya Pak ya, ada produsen, ada konsumen ya, Iya, seperti itu Pak ya. siap, Oke. iya. Pak, kalau tuh misalkan tadi, kalau tuh misalkan apa kan ada kerjasama dengan antar daerah ya Pak ya, Betul Pak dilakukan Adi. oleh Kota Banjarmasin seperti itu. Dengan Kabupaten Subang di Jawa Barat itu berapa per tahunnya untuk bisa Kabupaten Subang itu untuk menyuplai beras ke Banjarmasin? Jadi kita ini Pak menghubungkan pemerintah kita dengan pemerintah Subang, itu menghubungkan semacam kerjasama supaya pedagang daripada pelaku usaha, petani-petani di Subang bisa bekerja sama dengan pembeli kita. Betul. Nah itu tuh datanya itu ada di bukan di kita, di DKP 3 DKP 3 pertanian. Cuma tugas kita itu menghubungkan Pak. Menghubungkan selanjutnya itu kan sesuai dengan. Dan sekarang sudah berjalan berapa lama? Berjalan ini kita bulan apa kemarinnya? Awal tahun kemarin Pak. Awal tahun. Berarti hampir mendekati 1 tahun ya mungkin seperti itu. Dan sekarang kan Pak, beras Subang kan memang beredar sudah di Banjarmasin. Beredar di Banjarmasin. Harganya murah di sana Pak. Dan di Subang itu lumbung padi di sana. Di sana penghasil padi luar biasa di sana. Jadi mungkin tidak terlalu khawatir ketika misalkan beras lokal di sini masih tinggi, maka pemerintah Kota Banjarmasin bisa mengambil dari Subang seperti itu. Komitmennya kan seperti itu. Komitmennya seperti itu. Tergantung dari masyarakat kita aja lagi, apakah harus tetap bertahan dengan beras lokalnya dengan harga segitu kan, atau harus merubah daripada merubah lidah sedikit dengan harga yang lebih murah. Itu tergantung daripada yang jelas di sini. Itu kan dikembalikan lagi ke pasar ya Pak ya. Dikembalikan lagi ke pasar. Tapi di sini pemerintah sudah mengupayakan dengan kondisi-kondisi demikian, pemerintah sudah mengupayakan. Ya. Ada upaya dari pemerintah untuk bagaimana caranya supaya masyarakat masih bisa daya belinya itu masih bisa ini ya Pak, masih bisa dilakukan gitu seperti itu. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kasal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Oke Pak, berarti kalau demikian beras boleh dikatakan untuk Nataru gitu seperti itu, dan kemudian juga ada Ramadan Lebaran itu masih aman di Banjarmasin. Aman, insya Allah aman. Aman. Untuk kebutuhan lainnya Pak, dari bahan kebutuhan pokok itu? Nah, pada saat ini adalah yang ada kenaikan itu adalah gula Pak. Gula. Jadi gula di pasaran kita tuh sekarang tuh kisarannya sekitar 18 ribuan. Yang sebelumnya sekitar 14 ribu 1 kilonya. Untuk harga di Bulog 17,5, tapi stoknya terbatas. Posisi pada saat ini bukan di Banjarmasin aja, nasional, bahwa keterbatasan gula itu sudah menipis di tempat kita. Karena gula kita itu tuh Pak impor dari India. Impor dari India, sementara ini India menahan untuk tidak mengirim ke Indonesia karena dia keterbatasan juga untuk memenuhi di daerah India juga dan negara lain. Itu permasalahan pertama. Yang kedua, sekarang pemerintah secara nasional itu melaksanakan mau mengimpor itu gula dari Brazil. Dan itu dalam sepekan kurang lebih seminggu yang lalu itu sudah datang gulanya itu, gula dari Brazil kurang lebih 50.000 ton Pak. Nah kemungkinan tuh harganya tinggi juga Pak. Kenapa? Karena kan dari Brazil Pak. Nah itu nanti kan dikemas lagi nih. Nah jadi kemungkinan ada kos-kos lain yang kemungkinan harga tinggi juga itu. Cuma pada saat ini beras gula di tempat kita ini memang agak sedikit langka Pak. Agak langka. Kondisinya tadi gagal panen lah informasinya kan. Tapi kalau untuk impor sementara ini dari India sudah menahan, tidak ada lagi yang ngirim.
Nah, jadi yang pengiriman sekarang ini ada dari Brazil. Oke. Kalau untuk di nasional, untuk di Indonesia sendiri, biasanya Banjarmasin itu mensuplai gulanya itu dari mana? Kalau kita Mhm. Banjarmasin, Mhm. kan kita banyak Pak, ada distributor kita Pak, Mhm. ada PPI, ada koperasi gula yang punya Haji Aptah itu terus tuh Pak Willy itu kan distributor besar Pak yang ngambil dari luar kan, luar Oke. dari Jawa lah istilahnya kan. Mhm. Nah dari situ jadi distributor kita tuh yang menyuplai di Banjarmasin. Mhm. Di Banjarmasin itu ada beberapa lah yang istilahnya distributor besar kayak PPI itu kan itu salah satu perusahaan perdagangan Indonesia PPI itu Pak. Sementara sampai hari ini saya kemarin tuh minta informasi dari PPI meminta memesan gula di pusat sampai sekarang tuh belum datang Pak. Karena emang Emang masih kosong ya, Pak? kosong Masih Pak. kosong. Jadi ini kayaknya masih bertahan tuh dari distributor kita Pak. Mhm. Di Bulog aja sekarang kosong. Mhm. Gulanya kan masih kosong. Ya makanya ketika itu harganya barangnya kosong, ya maka harga akan tinggi ya Pak. Iya, Karena pasti tinggi. permintaan juga tinggi, Iya. supply demand-nya ya tinggi. Iya. Oke. Oke. Terus kalau misalkan nih apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui perindaknya ini, ketika misalkan itu terjadi kenaikan harga, kemudian juga terjadinya stok barang itu kelangkaan mengalami hal itu gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kita Banjarmasin? berusaha untuk melakukan operasi pasar Pak. Oke. Operasi pasar. Jadi sementara ini kita kan mau kerjasama dengan PPI nih, cuma barangnya belum ada juga nih. Mhm. Nah sementara ini kita juga mau kerjasama dengan distributor yang lain supaya kita bisa menjual barang atau dengan ada stok-stok barang yang masih ada ini Pak untuk melayani masyarakat. Oke, ada alternatif pilihan lain Pak, ketika misalnya ini harganya tidak terlalu tinggi, maka masyarakat dihimbau untuk menggunakan barang ini gitu, misalkan seperti itu. Kalau gula ini mungkin nggak Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau tuh misalkan gula dan beras itu emang juga agak susah sih Pak untuk Iya. digeser gitu. Untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa atau apa? Kalau untuk bicara gula ya, kalau gula tadi saya lepas dari Pak. Kalau gula tadi untuk di pasaran tuh ada barang apa? Cuma harga tinggi. Harga tinggi. Jadi cuma untuk di tingkat distributor agak menipis. Nah itu posisi gula pada saat ini. Kalau untuk yang secara nasional ya itu tadi untuk impor dari India itu sudah dihentikan, tidak ada pengiriman. Tapi sekarang dari secara nasional Itu diambil dari itu Brazil. dari Brazil. Dari itu. Brazil. Oke. Yang tadi untuk KAD untuk bawang itu gimana? Nah, ini kerjasama antar daerah. Ini kita melaksanakan sudah ada kesepakatan nih kerjasama dengan Brebes itu kan salah satu penghasil bawang merah Pak. Betul. Nah jadi kita ini sudah melaksanakan KAD. Tapi biasanya kan bawang merah itu kan dari Bima ya Pak? Ya jadi kalau bawang merah itu Brebes, dari Bima sama Sulawesi Pak. Jadi ada tiga. Ada tiga. Terus kalau yang Brebes ini sebenarnya sudah lama. Cuma Brebes ini salah satu penghasil bawang, tamanya lebih utama adalah supaya daerah Jawa dan Sumatera. Di Banjarmasin sekarang agak kurang. Tapi yang banyak berada di Banjarmasin adalah Bima sama betul kata Bapak sama Sulawesi. Kalau Bima Sulawesi agak besar tuh bawang atau agak besar. Nah sementara ini insya Allah dijadwalkan sudah besok itu ada KAD kerjasama antar daerah antara Pemko Banjarmasin dengan Kabupaten Brebes. Ini Pak Wali Kota nanti ke sana. Besok penandatangan MOU-nya. Nah, besok itu komoditinya itu bawang merah. Oke. Jadi untuk menjembatani juga ya antara produsen yang di sana dengan yang konsumen di sini supaya tidak terlalu juga mengalami kelangkaan, harga juga bisa ditekan seperti itu. Oke. Boleh disimpulkan kalau untuk Nataru dan Ramadan dan Lebaran persediaan barang di Kota Banjarmasin aman? Insya Allah aman. Informasi dari kawan-kawan pedagang dan distributor Insya Allah aman. Termasuk gula sebenarnya ada aja, cuma harganya agak tinggi. Oke. Itu kalau untuk stok makanya kita melaksanakan monitoring secara terus-terusan melaksanakan. Itu tuh salah satu memonitor, memastikan. Yeah. Dan pada saat ini memang menghadapi Nataru harga memang agak lumayan naik, ada komoditi tertentu. Kalau stoknya ketersediaannya masih banyak Pak, aman. Karena itu ketersediaan barangnya itu yang penting. Betul, ya Pak ya. Kalau misalkan untuk harga ya emang kembali lagi ke pasar ya Pak ya, seperti itu dikembalikan lagi. Terima kasih Pak Ibrahim Sama-sama, perbincangan di pagi hari ini. Demikian saudara, kita akan kembali di episode berikutnya, sampai jumpa.